Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom, selamat pagi. Selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Saat ini di rumah kita masing-masing, kita hendak mensyukuri dan menghayati pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Seperti Tuhan telah memperbarui bagi umat Israel, demikian pula Tuhan akan memperbarui kehidupan kita di tengah-tengah situasi akibat COVID-19 ini. Maka daripada itu, marilah persiapkan hati dan diri untuk beribadah kepadanya. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Jerry Tupamahu STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Demikianlah nats pembimbing dari Mazmur 51 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, terimalah salam dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau Dan menyertaimu juga. I
Saudara-saudara, dipersilakan duduk kembali. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku lebih condong untuk berbuat yang jahat dan lambat berbuat yang baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan-kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami yang tersembunyi, dan ampunilah dosa kami. Tolonglah kami juga untuk hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu. Kepadamu kami mohon. Dengarlah berita anugerah bahwa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 8 yang menyatakan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, seajak mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang menyatakan, Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku,
Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, persilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan pada ibadah di pagi hari ini. Kita berdoa, ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, berikanlah kepada kami hikmat untuk membaca, untuk mendengar. Bahkan Tuhan sendiri yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Dan tuntun kami untuk melakukan dalam kehidupan iman kami. Hanya di dalam nama Kristus, firman hidup kepala gereja, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 1 sampai 7. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan
sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara, persilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Pada kesempatan di minggu ini, saudara-saudara, kita berkumpul kembali untuk menyatakan syukur kita terhadap pemeliharaan Tuhan di sepanjang sejarah kehidupan kita sebagai manusia, yang tentunya kita boleh hadir sebagai persekutuan orang percaya yang percaya bahwa Tuhan itu juru selamat bagi kehidupan umat manusia. Nah, karena itu Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menurut pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini di dalam Kitab Perjanjian Lama, yakni Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Jelas firman Tuhan berbicara tentang pembaharuan Israel. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, lewat para penulis sabda kita, dia memberikan judul pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki. Artinya, Ibu Bapak, saudara-saudara, lewat pembacaan firman Tuhan yang kita bacakan tadi, yang diuraikan dalam penulis sabda, mau mengatakan bahwa kebutuhan yang esensi itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia. Sebagai manusia tentunya memiliki hak yang sangat hakiki, saudara-saudara, dalam kehidupannya. Apakah menyangkut hak yang ia miliki, saudara-saudara? Karena itu jelas, kalau kita berbicara tentang pemulihan, itu berarti berawal dari situasi yang salah, saudara-saudara. Itu berarti berawal dari sesuatu yang tidak benar, lalu kemudian saudara-saudara akan berlanjut kepada satu pembaharuan. Nah, dengan demikian saudara-saudara, pertanyaannya,
Apa yang perlu dibaharui, saudara-saudara, dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini bagi kita? Saudara-saudara, kita tahu bahwa dalam firman Tuhan yang ditujukan kepada Yehezkel yang disebut sebagai anak manusia. Dengan kata lain bahwa Tuhan sendiri mengatakan, "Hai engkau anak manusia." Atau dengan kata lain, "Hai Yehezkel, bernubuatlah, berbicaralah kepada umatmu." Dan sehubungan dengan konteks mereka berada di pembuangan, saudara-saudara. Artinya kesalahan mereka kepada Allah, saudara-saudara, adalah awal di mana mereka tidak menjaga kekudusan, kehidupan umatnya sebagai umat pilihan Tuhan, di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Nah, karena itu berdampak kepada hukuman Tuhan, sebagaimana nubuat, salah satu nubuat daripada Yehezkel adalah mereka mengalami kehancuran Yerusalem. Nah, pemahaman kita tentang Yerusalem, saudara-saudara, secara geografis, bahkan lingkungan tempat tinggal bangsa Israel, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-6, bernubuatlah mengenai tanah Israel. Artinya, saudara-saudara, wilayah, lingkungan, tanah, alam adalah milik umat Israel. Ketika mereka tidak menjaga kekudusannya kepada Tuhan, karena mereka melakukan penyembahan terhadap berhala, maka mereka ditawan ke Babilonia. Sebab itu, alam, lingkungan, tanah milik pusaka bangsa Israel itu dijarah. Dan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan menyangkut kondisi yang tidak enak. Yang dalam firman Tuhan mengatakan kepada orang-orang yang menjara, bangsa-bangsa yang menjara. Dikatakan dalam ayat kedua bagian B, syukur. Bukit-bukit dari dulu kala sudah menjadi milik kita. Iya, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi. Dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Inilah kondisi di mana bangsa-bangsa yang menjarah tanah, lingkungan, wilayah umat Israel yang sudah mengalami penghukuman, yang mengalami penderitaan. Namun mereka bersyukur karena mereka mampu mencaplok tanah yang adalah milik leluhur bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, yang sebetulnya mereka harus dapat menjadikan lingkungan atau alam atau tanah dalam kehidupan yang baik, mengatur demi kehidupan mereka, dan menyembah sungguh kepada Allah yang kudus itu. Tapi entahlah, mereka karena dosa, dan mereka dibuang ke Babilonia. Ibu bapak, tentunya kita berbicara tentang hak yang penting. Tanah pusaka mereka telah diambil.
Nah, karena itu Ibu Bapak, apa yang mau dikatakan dalam firman Tuhan? Karena kondisi seperti ini, di dalam firman Tuhan dikatakan saudara-saudara bahwa Allah cemburu dalam kondisi tertentu. Ia tidak akan membiarkannya tanah milik pusaka umatnya akan diambil. Karena itu dalam firman Tuhan pada ayat yang kelima bagian B, aku pasti berfirman dalam api cemburuku. Kecemburuan itu adalah satu bentuk sifat untuk melawan, dan itu dimiliki Allah untuk melawan sisa bangsa-bangsa, seperti melawan seluruh Edom dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Tentunya untuk apa, saudara-saudara? Untuk menentukan tanahku, tanah yang diberikan kepada umat pilihannya, dan menjadi tanah miliknya. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 5 bagian akhir. Yang menentukan tanahku menjadi miliknya untuk kehidupan mereka. Karena itu Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Isi nubuat itu mau menyatakan bahwa sadar atau tidak, bahwa tanah itu bukan milik daripada mereka. Ayat 7 mengatakan, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Artinya, mereka akan tertimpa musibah atau masalah ketika mereka dapat melakukan hal yang tidak benar, memiliki tanah orang lain, dan akan berakibat yang tidak baik bagi kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, nah karena itu dalam refleksi kita lewat pembacaan firman Tuhan pada saat ini, kalau kita melihat bahwa pemulihan itu adalah kelanjutan daripada suatu kesalahan. Kalau kita arahkan kepada kita manusia, bahwa setiap manusia pasti tidak ada yang tidak berdosa, saudara-saudara. Kalau kita melihat kepada kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, tentunya kemampuan untuk menjadi yang terbaik. Tetapi banyak hal yang bisa membuat manusia itu jatuh. Karena itulah dia mengalami kesalahan. Dan kesalahan itu harus dipulihkan atau mengalami pemulihan dalam kehidupannya untuk melihat bahwa Allah dalam Kristus Yesus yang kita percaya telah dinubuatkan oleh Yehezkiel, salah satu dari beberapa nubuat, bahwa akan datang seorang Mesias, yaitu kerajaan Allah dalam anaknya Kristus Yesus, adalah satu pembaharuan untuk memberikan suatu kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian saudara-saudara, maka bagi kita sebagai manusia yang dihadirkan Allah di dalam perjalanan kehidupan kita dari waktu ke waktu, yang sedang kita jalani, masa di mana perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah adalah perbuatan-perbuatan yang kita kategorikan kepada perbuatan masa lampau, perbuatan masa lalu. Dan kita telah menerima pembaharuan di dalam Kristus Yesus menjadi manusia yang baru.
Dengan demikian, kita dapat menghadirkan diri kita, saudara-saudara, di dalam berbagai bentuk apapun, sehubungan dengan esensi kita sebagai manusia yang sudah diperbarui oleh Allah. Karena itu, apa yang Allah rancangkan bagi kita, tidak tentunya membuat kita hidup di dalam melakukan ketidakbenaran terhadap Allah. Tetapi Allah terus memperbaharui kita, supaya kita mendapatkan hal yang hakiki, yang adalah kasih Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melakukan, sehingga kehadiran kita akan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, mengakhiri pembacaan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita semua sebagai warga gereja, mengajak kita semua sebagai orang-orang yang mengalami tugas, sebagai orang-orang yang dipercayakan dalam mengembangkan tugas dalam kehidupan masyarakat, baik pun dalam kehidupan persekutuan, bahkan keluarga. Mari kita melakukan apa yang Allah telah berikan kepada kita, dan itu menjadi hak yang baik. Dan hak yang baik itu harus kita berlakukan itu, supaya lewat kehadiran kita, tentunya pembaharuan itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita, karena Allah menghadirkan kita tetap untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saya mengajak mari kita berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudara-saudara, persilakan duduk kembali. Kita menghampiri Tuhan dalam doa, kita berdoa.
dalam persekutuan sebagai anak-anak-Mu datang mengucap syukur, sebab seminggu yang lalu Engkau boleh mengantar kami ketika Engkau memperkaryakan kami oleh karena kasih karunia-Mu. Dan kami boleh mengembangkan potensi pemberian-Mu ya Tuhan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami. Sebab itu, kami datang dalam persekutuan pada pagi hari ini Engkau terima syukur jemaat-Mu ini. Allah, kami mengucap syukur kepadamu, baik secara pribadi dan keluarga. Sebab pada minggu yang berjalan ini, Engkau menambahkan usia bagi setiap pribadi dan keluarga. Bertambah setahun usia berarti bertambah kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena itu, Tuhan terima syukur yang mereka naikkan kepadamu. Engkau Allah perancang masa depan yang tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi merancang masa depan yang penuh damai dan sejahtera. Karena itu, kami menyerahkan akan kehidupan keluarga di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Tuhan mendahului dan memberkati setiap usaha dan kerja, sehingga mereka boleh menikmati rancangan yang Kau rancang, yakni masa depan yang penuh damai dan sejahtera. Ya Bapa, kepadamu kami mendoakan anak yatim dan piatu, bahwa Engkau adalah orang tua bagi mereka, janda serta duda. Engkaulah pendamping bagi mereka, bahkan yang berada pada usia yang sudah lanjut. Janji kepada mereka, Engkaulah Allah yang menggendong di hari tua mereka. Ya Bapa, kepadamu kami mendoakan jemaat-Mu yang dalam kesakitan, yang membutuhkan akan pertolongan. Kiranya Engkau adalah dokter, tabib yang paling sempurna. Lewat para dokter sebagai alat-Mu, berikanlah mereka hikmat, sehingga mereka dapat melakukan tugas yang Engkau percayakan, melayani saudara-saudara kekasih kami dalam jemaat, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan. Hanya dalam nama Kristus adalah dokter tabib yang mampu memulihkan. Ibu Lause Hermanto, Ibu Maria Cornelis, Ibu Sarah Tenu, Ibu W. Siwabesi, Ibu Yudi Hataria, Ibu Rumiati Syarana Mual, Ibu Mantiri, Bapak Bambang Herianto, Ibu Ida Hilaul, Bapak Yohanes Boken, dan Bapak Anggiat Hutapea. Ya Tuhan, dalam persekutuan jemaat-Mu juga kami mendoakan duka cita
atas dipanggilnya Bapak Oktavianus Bartolomeus Subaki dalam usia 66 tahun kembali ke pangkuan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu, yang ditinggalkan, istri, anak cucu dan menantu, berikanlah penghiburan bagi duka cita yang mereka alami. Ya Tuhan, Bapa yang kekal, Allah di dalam Kristus, kami mendoakan akan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati akan Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju, mereka yang berkedudukan di pusat pemerintahan, sampai kepada daerah yang paling terkecil sekalipun, khususnya kami yang berada di Surabaya. Tuhan, kiranya para pemimpin-pemimpin kami, Engkau berikan hikmat takut kepadamu, dan nyatakanlah kehendak-Mu untuk mereka tindak lanjuti yang mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami juga turut mendoakan akan kehidupan bangsa-bangsa, negara-negara di tengah-tengah dunia ini. Ketika pandemi COVID-19, virus corona, yang membawa penderitaan tidak saja secara ekonomi, sosial, budaya, bahkan juga sampai pada kematian. Tuhan memberkati garda terdepan, yakni para dokter, juru rawat. Berikanlah perlindungan bagi mereka, supaya mereka yang menangani mereka yang terkena virus corona, mereka juga mempunyai kekebalan tubuh yang membuat mereka terhindar dari penderitaan sampai pada kematian. Dan juga ketika mereka tidak sempat untuk mengunjungi keluarga karena tugas yang harus mereka lakukan, Tuhan hiburkanlah keluarga-keluarga yang sementara ditinggalkan. Tuhan perlengkapi juga rumah sakit, dan berilah segala keperluan untuk dapat digunakan menangani akan penderita-penderita virus corona yang dialami. Namun secara evaluasi sampai pada saat ini tanggal 25, penyembuhan sudah mencapai 1024 orang dan kematian 600 sekian. Itu berarti suasana penyebaran COVID sudah mulai menurun. Apa yang diputuskan oleh pemerintah, apa yang diputuskan oleh gereja, supaya dapat tinggal di rumah, bekerja, beraktivitas, belajar, menjaga jarak, menjaga kebersihan. Itulah hasil yang bisa dicapai sampai saat ini. Karena itu kepatuhan kepada pemerintah yang juga berasal dari Allah adalah menandakan ketaatan kami kepada Tuhan. Dan biarlah waktu yang terbaik Engkau arahkanlah COVID ini dari tengah-tengah bangsa dan negara kami. Dan ketika begitu banyak yang juga tidak lagi bekerja, susah mendapatkan makanan, iya Tuhan, kami percaya Engkau sumber berkat. Tidak mungkin Engkau meninggalkan mereka. Berikanlah kepada mereka makanan yang secukupnya. Iya Bapa, kami mendoakan
gerejamu di tengah-tengah dunia, di Indonesia lebih khusus. Majelis Node Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, pelaksana harian Majelis Jemaat, Majelis Jemaatnya, pengurus ke-6 pelayanan kategorial, panitia komisi BPPJ, karyawan-karyawati sampai penjaga gereja. Inilah Tuhan kami yang melayanimu, berkati pelayanan kami, berkati usaha serta kerja kami. Lalu pada saat ini kami kembali bersekutu memuji dan memuliakan kebesaran-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Kami diajak untuk tetap mempertahankan apa yang menjadi bagian yang sangat penting ketika kami mempelajari akan pembaharuan Israel. Ketika Engkau menghukum umat-Mu dan dibuang ke tanah Babilonia, maka tanah pusaka mewakili seluruh lingkungan dan wilayah, gunung, lembah, bukit. Itu menjadi jarahan bangsa-bangsa lain. Dan kami percaya bahwa Engkau cemburu karena umat-Mu diberlakukan secara tidak benar. Maka Engkau mengamanatkan Yehezkiel untuk bernubuat bahwa dalam cemburu-Mu Engkau akan mengambil alih seluruh tanah pusaka menjadi tanah milik umat-Mu. Dan bangsa-bangsa lain akan menanggung noda atau mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka. Kasih Allah di dalam Kristus yang membaharui kami, sehingga kehidupan manusia lama telah kami tanggalkan, dan kami menjalani kehidupan manusia baru untuk menjadi berkat bagi sesama. Lalu banyak hal yang kami lakukan sengaja bahkan tidak merugikan sama kami lewat kata, perbuatan, dan tingkah laku, namun kasih Tuhan begitu besar, sehingga Engkau mengalahkan murka-Mu dan melayakkan kami untuk bersekutu memuji Engkau pada pagi hari ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-15 dan 16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia
senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa secara berbalasan. Ya Tuhan, Allah Maha Kasih, segala sesuatu yang kami terima bersumber dari pemberian-Mu semata. Dan apa yang kami berikan pun adalah berkat-Mu juga. Sebab siapakah kami ini, sehingga mampu memberi kepada Allah yang Maha Kaya? Namun pemberian ini menjadi bukti cinta kasih dan kesetiaan kepadamu. Terimalah persembahan hati kami ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di tengah-tengah dunia. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari Minggu tanggal 26 April 2020. 1. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Peniel Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jerry Tupa Mahu STH atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah Minggu hari ini, juga kepada pemandu lagu, organis, petugas multimedia, dan petugas sound yang sudah melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 2. Pemberitahuan pelaksanaan ibadah. Sehubungan dengan keadaan darurat karena virus corona atau COVID-19 yang mengakibatkan seluruh masyarakat untuk sementara harus tetap tinggal di rumah, maka pelaksanaan ibadah minggu dan ibadah keluarga akan dilakukan secara live streaming pada setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi dan pada hari Rabu pukul 19.00 WIB. Karena itu, sekalian warga jemaat dapat mengikuti ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga bersama dengan seluruh anggota keluarga secara live streaming di rumah masing-masing. 3. Berita duka. Telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Bapak Octavianus Bartolomeus
Saubaki dalam usia 66 tahun, Jemaat Sektor Pelayanan 1. Jenazah telah dimakamkan di Pemakaman Umum Keputih, Surabaya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020. Majelis Jemaat dan seluruh Jemaat GPIB Peniel Surabaya menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberi kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Ucapan ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Peniel Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan pada periode tanggal 26 April sampai dengan 2 Mei 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati serta menuntun perjalanan hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari selanjutnya. 5. Persembahan syukur. Warga jemaat dapat menyerahkan sampul syukur ibadah minggu, sampul persepuluhan, dan sampul kedukaan, serta persembahan syukur lainnya ke kotak persembahan yang disediakan di kantor gereja pada setiap jam kerja atau dapat mentransfer ke rekening Bank BRI nomor 0172 01 023 837 502 atas nama GPIB Peniel dan rekening Bank BNI nomor 005056 3746 atas nama GPIB Jemaat Peniel. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saya ajak mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Sambil memuji Tuhan, Kidung Jemaat 338 bait 3 dan baitnya yang keempat. Terbilang yang sengsara dalam hati, Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.